Selamat pagi Pak Kamru Samad. Selamat pagi Mas Rudi. Iya, minal aidin Pak, maaf lahir batin. Sama-sama mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Mas Rudi Terima dan kasih, sama-sama Pak. pendengar Pro 3 RRI. Iya. Sikap awal DPR mengenai rencana Pak Purbaya untuk memangkas 10% kementerian lembaga bagaimana nih Pak Kamru Samad? Saya kira rencana pemerintah mengkaji pemotongan atau efisiensi APBN di kementerian dan lembaga Ya. dalam APBN 2026 ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM, Mhm. khususnya harga BBM bersubsidi. Karena ini juga sangat mempengaruhi atau menjadi benteng daya beli masyarakat dari lonjakan harga minyak mentah global. Begitu Mas Rudi. Oke, tapi apa yang dipersyaratkan DPR ketika kebijakan ini akan diimplementasikan kalau begitu Pak? Di dalam Undang-Undang APBN, di APBN 2026 yang disahkan pada Oktober 2025, itu memang kita sudah memberikan satu pasal di dalam Undang-Undang APBN tersebut, bahwa pemerintah dapat melakukan penyesuaian, Mhm. baik sifatnya relokasi, penambahan maupun pengurangan, dengan mengkonsultasikan alat kelengkapan dewan terkait, AKD, misalnya dengan Banggar, atau Ya. kementerian tertentu misalnya dengan komisi terkait. Begitu Mas Rudi. Oke, ada kekhawatiran ketika pemotongan ini dilakukan memberikan dampak pada langsung ke masyarakat ini Pak. Nah, apa saja kebijakan yang sudah berjalan atau program yang harusnya dilindungi ketika implementasi pemotongan 10% ini tetap dilakukan ini Pak, agar tidak berdampak langsung kepada masyarakat kita? Jadi pertama kita perlu dulu meletakkan dasar pemotongan ini, Oke. yaitu dasar pemotongan ini adalah untuk pengalihan bantalan subsidi energi, supaya harga BBM itu tidak dinaikkan, walaupun harga Minyak dunianya minyak naik. mentahnya itu mengalami kenaikan atau fluktuasi yang di atas daripada APBN kita. ketetapan harga yang ditetapkan di APBN. Mhm. Jadi tujuannya adalah pemerintah fokus pada anggaran operasional dan belanja non prioritas. Belanja Jadi operasional dan non non prioritas. prioritas, Oke. non program prioritas. Ya. Nah, pemotongan ini tentunya sangat penting karena kita lihat berapa targetnya. Nah, target pemotongan menurut yang kami dapat dari pemerintah itu Ya. sekitar 10%. Ya. Pemerintah akan melakukan pemotongan 10% dan berada di mana saja 10% itu. Itu berada di, kalau tidak salah, di 16 kementerian dan lembaga. Mhm. Nah, jadi terus apa saja yang dilakukan pemotongan? Ya. Nah, ini yang tadi pertama, bukan 16, 15 pos belanja kementerian dan kementerian dan lembaga. Jadi 15 pos. Oke. Apa saja? Pertama, alat tulis kantor. Ya. Kedua, kegiatan seremonial. Ya. Kemudian rapat dan seminar. Kajian dan analisis. Pelatihan dan bimbingan teknis. Honorarium Mas Rudi. Mhm. Atau kegiatan jasa profesi. Mhm. Percetakan dan souvenir. Mhm. Sewa gedung dan kendaraan. Lisensi aplikasi. Jasa konsultan. Pemeliharaan dan perawatan. Perjalanan dinas. Mhm. Peralatan mesin dan infrastruktur. Nah, itu artinya pemerintah berkomitmen tidak akan melakukan pemotongan terhadap layanan publik, meliputi Pak, tapi mohon maaf, kesehatan, Pak Kamru Samad. pendidikan. Ya, 15 pos itu bukannya sudah dilakukan pada tahun lalu, Pak? itu kan APBN 2025, Mas. Oh, oke, jadi berbeda dengan ini ya, tahun APBN-nya ya. Iya. Artinya tidak ada perubahan yang akan dilakukan pemotongan atau efisiensi di situ. Oke. Perubahannya itu pada peruntukan. Jadi setelah dilakukan pemotongan, penyesuaian 10% itu ditaruh di bantalan subsidi energi, Mas. Iya. Kalau tahun lalu kan diarahkan kepada program prioritas. Gitu, Mas Udi. Jadi sekarang dialihkan atau dialokasikan untuk ke bantalan subsidi energi sehingga tidak ada kenaikan bahan bakar minyak walaupun minyak mentah dunia di atas realisasi APBN makro kita, begitu Pak ya? Oke. Betul, Mas Rudi. Apakah DPR juga sudah menghitung Pak, kalau dari 10% untuk seluruh kementerian lembaga, kira-kira berapa yang bisa diefisiensi ini Pak, dari 15 pos ini Pak?
tentu kita masih menunggu hasil penelusuran pemerintah ya, Mhm. karena itu kewenangan pemerintah. Pasti nanti pemerintah akan mengkonsultasikan dengan DPR dari hasil penyasaran 15 pos belanja. Nah dari situ nanti kita lihat berapa total yang dapat dilakukan penyesuaian atau relokasi untuk bantalan subsidi energi, Mas Rudi. Oke, tetapi yang Iya. penting juga kalau memang tujuannya adalah menjaga defisit anggaran APBN kita di 3%, apakah realistis dengan 10% ini, Pak? Oh, saya kira cukup realistis ya, cukup realistis, Mas. Karena Oke. postur APBN kita itu memang anggaran operasional cukup besar ya, Mas Rudi. Mhm. Tinggal kita harus kebijakan efisiensi anggaran hingga 10% ini, Ya. kita ingin supaya Kementerian Keuangan melakukan antisipasi untuk menjaga kesehatan fiskal di tengah tekanan global, terutama karena kenaikan harga minyak. Mhm. Itu Mas Rudi, yang Ya. berpotensi membebani subsidi energi dan Ya. memperlebar defisit APBN yang tadi Mas Rudi khawatirkan kan. Iya, iya, Karena target menjaga defisit kan di kisaran 3% iya, dari PDB. ya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah. Artinya Pak, kalau 10% berjalan dengan baik, efisiensinya tepat, nggak ada utang dong Pak ya? Logikanya seperti itu Iya, ya? harusnya tidak perlu penambahan utang baru Ya. ya. Mhm. Jadi keberhasilan ini, kebijakan ini Mas Rudi tentu bergantung kepada ketepatan implementasi. Mhm. Jika dilakukan secara selektif dan terukur, maka efisiensi justru bisa meningkatkan kualitas belanja negara, Mas Rudi. Oke. Bahkan mendorong birokrasi lebih efektif. Atau jangan-jangan dibalik nih Pak Kamru Samad. Selama ini jangan-jangan pengeluaran kita lebih besar daripada kemampuan Pak, kalau begitu. Nah, namun jika Mas Rudi Gimana mengatakan nih? seperti itu, Iya. bisa jadi jika tidak tepat sasaran ada risiko terganggunya layanan publik Iya. dari kinerja pemerintahan. Iya. Gitu. Atau gini Pak, gimana nanti DPR mengawasi betul-betul 15 pos itulah yang diefisiensi sehingga tidak berdampak kepada layanan publik, kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Iya, itu Birokrasinya pasti ini kita Pak, akan kawal. gimana? Kita akan kawal. Karena Hmm. itu kita minta masyarakat tetap tenang. Ya, kebijakan pemangkasan anggaran 10% ini langkah antisipasi pemerintah. Kita kan belum tahu nih sampai kapan perangnya. Bisa minggu Ya. depan tiba-tiba berhenti, Mas Ya, Rudi. ya. Stabilitas harga minyak bisa normal kembali. Maka, iya kan, Mhm. bisa cukup menolong, menyelamatkan keadaan kita kalau itu terjadi. Jadi ini kan penuh ketidakpastian juga nih. Mhm. Jadi kita perlu mendukung efisiensi anggaran negara. Masyarakat dapat ikut juga mendukung penggunaan anggaran yang tepat sasaran, misalnya dengan mengawasi transparansi belanja Hmm. publik, Mhm. ya. Kemudian fokus pada produktivitas, ya kan. Kemudian kita juga memanfaatkan layanan publik untuk tetap berjalan secara efisien. Iya, iya. Banyaklah peran aktif masyarakat, setiap warga dapat berperan juga, Mas Iya. Rudi. Tapi selama ini Menjaga- gimana Pak? Publik bisa berperan dalam hal pengawasan atau meminta penjelasan secara konkret termitigasi dengan baik langkah-langkah yang akan dilakukan nanti nih Pak Kamru Samad. Jadi kita harus menggunakan informasi resmi. Jadi Kementerian Keuangan itu, Mas Rudi, Mhm. selalu mempublikasi setiap bulan APBN kita namanya. Iya. Jadi di websitenya itu dibuka secara resmi. Begitu juga beberapa daerah, mayoritas ya APBD-nya juga dibuka. Bisa dikritisi. Nah itu informasi resmi yang bersumber dari Kementerian Keuangan maupun dari pemerintah daerah. Nah dari situlah kita kemudian bisa mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengontrol supaya penggunaan APBN, Ya. APBD itu bisa lebih produktif dan lebih efisien, Mas Rudi. Ya. Pak, Begitu. kalau untuk yang tahun anggaran 2025 Pak, juga Ya. dilakukan efisiensi, tetapi alokasinya kan berbeda, bukan seperti saat ini untuk bantalan subsidi. Menurut DPR itu cukup baik tidak sih Pak? Atau sudah tepatkah sasarannya, sudah tepatkah pemotongan itu, efisiensinya itu sudah cukup berhasil selama ini? Jadi kalau 2025 itu sudah tepat. Kenapa? Karena diarahkan ke program prioritas yang dirasakan langsung masyarakat. Maka lahirlah namanya MBG, Mas Rudi. Ya. Yang dimana APBN-nya itu langsung ke masyarakat. Kemudian lahirlah namanya program layanan kesehatan gratis PKG. Mhm. Iya kan, Ya, yang CKG. menyasar lebih dari 50 juta masyarakat kita. Jadi Ya. setiap kali masyarakat kita ulang tahun, dia bisa melakukan medical check kesehatan. up di puskesmas Ya. atau di RSUD. Kemudian lahirlah namanya sekolah rakyat, Mas Rudi. Ya, SR. Sekolah Mhm. rakyat itu
Nyata semua itu hasil dari efisiensi, Mas Rudi. Anggaran 2025 berarti Iya, ya. hasil dari 2025. Ya. Nah, kalau dasar 2026 ini karena adanya gejolak harga Ya. akibat konflik perang Ya. dari salah satu komoditi kebutuhan kita di Ya. dalam negeri, yaitu minyak, Mas Rudi. Ya, Jadi artinya dasarnya ketika ini dilakukan nanti Pak, hitung-hitungannya adalah harga BBM tidak naik yang pertama, subsidi tidak berkurang, tidak ada penambahan utang, layanan masyarakat, bantuan sosial tetap berjalan dengan seperti sedia kala. Begitu Pak ya? harapannya begitu, Mas Rudi. Tapi kan ada batasnya, ada Oh, gitu. kemampuan 10%-nya itu, Mas Rudi. Iya kan? Kalau gejolak terus Ntar terjadi, itu bisa naik lagi nanti Pak ini di gimana atas nih? 10, di atas 120, iya kan? 120 kita pernah loh Pak waktu pandemi kan? Pernah, Iya. tetapi waktu itu kan kita mengalami efisiensi penggunaan kan, Iya, karena rata-rata kalau sekarang kan mobilitas masyarakat kan tetap, ya. iya kan. Tapi gini Jadi Pak, fundamental krisisnya berbeda, Mas Rudi. Iya kan? atau gini, masa nggak ada opsi lain Pak selain pemangkasan? Oke lah, 10% masih kurang, tapi ada opsi lain lah untuk menambah penerimaan negara. Gimana itu Pak? Nah, penerimaan negara juga kalau ekonomi global misalnya komoditi ekspor kita CPO, Mhm. ekspor batu bara Mandek ya? dan ekspor komoditi lain. Kalau ekonomi global melambat, Ya. terjadi bottlenecking di mana-mana Ya. akibat konflik antar benua, antar negara kan mau tidak mau permintaan akan menurun, Mas Rudi. Oke, tapi Nah, kan kalau katanya menurun April berarti nanti ini batu bara ekspornya dinaikkan, kan lumayan itu. Pak Kamru sama. ya, kalau itu sih saya kira sudah on the right track ya pemerintah. Oke. Pasti akan mencermati terus. Ya. Begitu, Mas Rudi. Oke, artinya ada skema yang bisa dijalankan untuk bisa menambah kekuatan APBN kita, begitu. Iya. Ada. Sebagai Iya. penutup ini Pak, memberikan Iya, penjelasan kepada masyarakat kita, karena takut duluan kan, wah dipotong lagi, nanti hilang bansosnya, hilang subsidinya. Gimana nih Pak penjelasan yang tepat untuk publik ini? Silakan. Pertama, layanan kesehatan anggarannya tidak mengalami pemotongan. Kedua, layanan pendidikan untuk guru-guru, untuk dana BOS, untuk yang dikelola komite sekolah, untuk beasiswa LPDP maupun beasiswa lainnya, PIP itu semuanya tidak mengalami pengurangan. Kemudian untuk perlindungan sosial PKH, Ya. kemudian bantuan pangan non tunai itu juga tidak, dan seterusnya semua yang sifatnya bantuan sosial Ya. itu tidak mengalami pengurangan, Mas. Ya, yang dikurangi adalah yang bersifat seremonial dari kementerian dan lembaga itu Pak ya. Kebutuhan ATK, Ya. seremonial, Ya. kemudian perjalanan dinas itu Ya. yang dikurangi, Mas Rudi. Baik, Pak Kamru Samad, terima kasih banyak Pak untuk perbincangannya pagi hari ini. Sehat selalu Terima Pak. kasih, Mas Rudi. Ya, silakan. Terima kasih, sehat selalu. Sama-sama Pak Kamru Samad, sehat selalu Pak. Selamat kembali beraktivitas.